Om Swastiastu. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang manajemen proyek dan penjadwalan operasi dari dosen pengampu Bapak I Gusti Ketut Adiwinata, SE MAGR. Di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Nama saya Putu Yuma Siska Osela, NIM 211088, dan teman saya Dewa Made Widyasana dengan NIM 21186. Yang pertama, manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan berbentuk proyek. Misalnya proyek konstruksi, tanpanya suatu proyek akan sulit dieksekusi, baik dari segi biaya, waktu, atau bahkan kualitasnya. Perencanaan merupakan salah satu fungsi vital dalam kegiatan manajemen proyek. Perencanaan dikatakan baik bila seluruh proses kegiatan yang ada di dalamnya dapat diimplementasikan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan tingkat penyimpangan minimal serta hasil akhir maksimal. Perencanaan adalah suatu tahapan dalam manajemen proyek yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan sasaran sekaligus menyiapkan segala program, teknis dan administratif agar dapat diimplementasikan. Tujuannya melakukan usaha untuk mengambil atau memenuhi persyaratan spesifikasi proyek yang ditentukan dalam batasan biaya, mutu dan waktu serta faktor keselamatan. Penjadwalan merupakan salah satu elemen hasil perencanaan yang dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek dalam hal kinerja sumber daya berupa biaya, tenaga kerja, peralatan dan material, serta rencana durasi proyek dan progres waktu untuk menyelesaikan proyek. Proyek adalah urutan sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proyek Manajemen proyek dilakukan dalam 3 fase. Yang pertama, ada fase perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian. Perencanaan adalah fase ini mencangkup penetapan sasaran, mendefinisikan proyek, dan organisasi timnya. Penjadwalan adalah fase ini menghubungkan orang, uang, dan bahan untuk kegiatan khusus dan menghubungkan masing-masing kegiatan satu dengan yang lainnya. Pengendalian merupakan di sini perusahaan mengawasi sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Perusahaan juga merevisi serta mengubah rencana dan menggeser atau mengelola kembali sumber daya agar dapat memenuhi kebutuhan waktu dan biaya.
Perencanaan proyek adalah organisasi proyek dibentuk untuk memastikan program yang telah ada tetapi berjalan dengan lancar. Organisasi proyek akan bekerja baik bila yang pertama, pekerjaan dapat didefinisikan dengan sasaran dan target waktu khusus. Yang kedua, pekerjaan tersebut unik atau tidak begitu biasa dalam organisasi yang ada. Ketiga, pekerjaan mengandung tugas-tugas kompleks dan saling berhubungan yang membutuhkan keterampilan khusus. Yang keempat, proyek sifatnya sementara tetapi penting bagi organisasi. Yang kelima, proyek meliputi hampir semua lini organisasi. Selanjutnya, tujuan manajemen proyek. Tujuan manajemen proyek dibagi menjadi 4. Yang pertama, menyelesaikan tepat waktu, yang artinya pada manajemen waktu ditentukan lini masa yang berisi kapan suatu kegiatan harus dimulai dan kapan harus selesai. Dengan adanya hal tersebut, proyek akan selalu dimonitor supaya dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Pengawasan seperti ini melancarkan pengerjaan proyek. Yang kedua, ada menjaga anggaran, yang merupakan salah satu aspek yang dikaji dalam manajemen ini. Dengan pengkajian tersebut akan dicari jumlah anggaran seminimal mungkin, tetapi masih dapat menunjang tercapainya kriteria proyek yang telah ditentukan di awal. Yang ketiga, menjaga kualitas. Sebagaimana telah disinggung pada poin sebelumnya, kriteria proyek yang ditentukan di awal harus tercapai. Artinya, manajemen proyek juga membuat standar kualitas dari suatu proyek hingga ia tidak dikerjakan secara seenaknya saja. Yang keempat, melancarkan proyek, yang artinya pada akhirnya proyek yang ideal adalah proyek yang selesai sesuai dengan perencanaan awal, baik dari segi waktu, anggaran, maupun kualitas. Manajemen ini membantu pengerjaan proyek supaya selesai dengan lancar sesuai dengan rencana awal. Sasaran manajemen proyek. Yang pertama, menyelesaikan dan mengembangkan proyek sesuai dengan anggaran biaya dan tenggat waktu yang telah ditentukan, sekaligus dalam kualitas atau spesifikasi sesuai dengan yang telah disepakati di awal. Yang kedua, meningkatkan nama baik pelaksana proyek berdasarkan kualitas hasil proyek. Ketiga, menciptakan suasana kerja kondusif untuk mendukung kelancaran aktivitas proyek. Hal ini meliputi ketersediaan keadaan, sarana prasarana, dan keselamatan kerja. Yang keempat, menjaga keharmonisan antar pihak dalam proyek sehingga seluruh pihak terlibat akan memberikan yang terbaik untuk proyek yang sedang dijalankan. Penjadwalan operasi. Penjadwalan proyek merupakan salah satu elemen hasil perencanaan
yang dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek dalam hal kinerja sumber daya berupa biaya, tenaga kerja, peralatan dan material, serta rencana durasi proyek dan progres waktu untuk menyelesaikan proyek. Dalam proses penjadwalan, penyusunan kegiatan dan hubungan antar kegiatan dibuat lebih terperinci dan sangat detail. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan evaluasi proyek. Penjadwalan atau scheduling adalah pengalokasian waktu yang tersedia melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu proyek hingga tercapai hasil optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada selama proses pengendalian proyek. Penjadwalan mengikuti perkembangan proyek dengan berbagai permasalahannya. Keahlian yang dibutuhkan dalam manajemen proyek. Dalam proses perencanaan proyek, kemampuan seorang manajer harus mencakup 9 knowledge area yang tujuannya adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan proyek. 9 knowledge area tersebut adalah: 1. Project Integration Management. Kedua, Project Scope Management. Ketiga, Project Time Management. Keempat, Project Cost Management. Kelima, Project Quality Management. Keenam, Project Human Resource Management. Ketujuh, Project Risk Management. 8. Project Procurement. Sedangkan skill atau keahlian dalam manajemen proyek meliputi: 1. The project management body of knowledge. Kedua, application area knowledge, standard and regulation. 3. Project environmental knowledge. Keempat, general management knowledge and skill. 5. Soft skill or human relation skill. Pengendalian proyek. Pengendalian proyek besar melibatkan pengawasan ketat pada sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Pengendalian juga berarti penggunaan loop umpan balik untuk merevisi perencanaan proyek dan peraturan sumber daya. Pengendalian proyek dapat dilakukan dengan menggunakan program yang sudah populer seperti Primavera, Make Project, VisiSchedule, Timeline, atau Microsoft Project. Metode-metode penjadwalan proyek. 1. Diagram jaringan. 2. Scheduling method. 3. Metode penjadwalan linear. 4. Line of balance. 5. Time change diagram. 6. Gantt chart, diagram balok. Yang 7. Jaringan PRD. 8.
metode lintasan kritis CPM. 9. Residence diagram method atau yang disebut PDM. Diagram jaringan merupakan teknik yang digunakan untuk memperlihatkan pengurutan aktivitas. Sebuah diagram jaringan adalah tampilan mengenai hubungan logis antara aktivitas-aktivitas proyek atau urutan antara aktivitas-aktivitas proyek. Di samping itu, diagram jaringan adalah logika model yang menggambarkan hubungan antara masing-masing kegiatan serta menjelaskan arus operasi sejak awal hingga selesai kegiatan-kegiatan proyek. Yang kedua, scheduling method. Untuk membuat schedule ada banyak metode yang dapat digunakan. Metode-metode yang dipakai sebaiknya disesuaikan dengan kondisi karakteristik proyek yang bisa digunakan pada kontraktor tersebut. Adapun metode scheduling yang bisa digunakan antara lain bar chart kurva, CPM, PDM, dan alat bantu penjadwalan dengan sistem komputerisasi Microsoft Project 2007. Metode penjadwalan linear. Metode penjadwalan linear memberi alternatif cara penjadwalan proyek berulang yang pada umumnya digunakan metode jaringan. Proyek tersebut biasanya disebut dengan proyek berulang atau linear. Proyek ini dijadwalkan dengan cara untuk meminimalkan waktu tunggu kru dan memastikan kesinambungan sumber daya. Metode penjadwalan linear adalah metode yang efektif untuk proyek yang memiliki karakteristik kegiatan berulang, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Yang keempat, line of balance (LOB). Line of balance pada mulanya berasal dari industri manufaktur dan kemudian pada tahun 1942 dikembangkan oleh Departemen Angkatan Laut AS untuk pemrograman dan pengendalian proyek-proyek yang bersifat repetitif. Kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Nation Building Agency di Inggris untuk proyek-proyek perumahan yang bersifat repetitif, di mana penjadwal yang berorientasi pada sumber daya ini ternyata lebih sesuai dan realistik daripada alat penjadwalan yang berorientasi 30 dominasi kegiatan. Yang kelima, time change diagram. Time change diagram adalah salah satu metode dari penjadwalan linear. Nama lain dari time change diagram adalah space change diagram. Time change diagram adalah variasi lain dari LOB. Metode ini juga dikenal sebagai time distance chart, yaitu merupakan keperluan sederhana dari metode bar chart yang dikenal luas oleh pengguna sistem perencanaan. Yang keenam, Gantt chart diagram balok. Gantt chart diagram balok merupakan penjadwalan menggunakan suatu bagan batang atau bagan kejadian penting, milestone chart. Dalam tiap kasus lama, kegiatan diperlihatkan dalam bagan oleh balok atau garis. Bagan ini memperlihatkan kapan suatu kegiatan. Yang pertama,
tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antara satu kegiatan dan kegiatan, yaitu untuk mengakui ketidakpastian dalam tanggal penyelesaian daripada jadwal keseluruhan proyek. Yang kedua, sulit mengadakan penyesuaian atau perbaikan pembaruan bila diperlukan, karena pada umumnya ini berarti membuat bagan balok baru. Yang ketujuh, jaringan PRT. Teknik tinjauan evaluasi program PRT adalah metode jaringan untuk penjaluan proyek yang pertama kali dikembangkan pada pertengahan 1950-an untuk proyek kapal selam Polaris. Teknik ini digunakan untuk menjadwalkan lebih dari 3.000 kontraktor, pemasok, dan agen, serta mendapat penghargaan karena berhasil membawa proyek kapal selam Polaris maju dari jadwal hingga 2 tahun. Jaringan PRT adalah salah satu metode grafis yang digunakan untuk mengevaluasikan jadwal proyek ke dalam rangkaian aktivitas, lengkap dengan urutan pekerjaan dan hubungan ketergantungan antar aktivitas. Dalam diagram PRT, aktivitas-aktivitas dinyatakan dalam bentuk panah yang menghubungkan event-event yang dinyatakan dalam bentuk lingkaran. Yang ke-8, metode lintasan kritis CPM. Metode lintasan kritis CPM dikembangkan oleh Eudo von der Nemeres dan ICO sebagai suatu cara untuk menyusun jadwal pengoperasian dan penghentian mesin di pabrik, karena kegiatan pabrik ini sering berulang waktunya cukup diketahui dengan baik, namun waktu untuk tiap kegiatan dalam dipadatkan dengan mengeluarkan lebih banyak uang. Dengan demikian, CPM menggunakan keseimbangan waktu, bukan waktu probabilitas seperti yang digunakan dalam PRT. Metode CPM dalam penjadwalan proyek menggunakan fungsi waktu biaya. Kegiatan dapat diselesaikan dalam waktu secara proporsional lebih sedikit waktu jika lebih banyak uang dikeluarkan. Untuk mengungkapkan hubungan waktu biaya linear yang diasumsikan ini, ada 4 angka yang dipasang untuk tiap kegiatan: waktu normal biaya normal, waktu pintas, dan biaya pintas. Yang ke-9, Precedence Diagram metode atau yang disebut dengan PDM. Precedence Diagram metode adalah metode jaringan kerja yang termasuk dalam klasifikasi AON, Activity on Node. Dalam metode ini, kegiatan dituliskan di dalam node yang umumnya berbentuk segi 4, sedangkan anak panahnya sebagai penunjuk hubungan antara kegiatan-kegiatan yang bersangkutan. Terdapat 2 cara analisis dalam resource scheduling: metode untuk menentukan aktivitas mana yang akan diprioritaskan untuk dijadwalkan bila terjadi konflik sumber daya, yaitu 1. Analisis float time. Aktivitas yang memiliki float time paling kecil akan diprioritaskan untuk penjadwalan. Yang kedua, analisis nilai pertambahan durasi proyek PDP. Dengan cara ini, selalu dipilih 2 aktivitas yang mengalami konflik untuk dianalisis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat untuk